Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Alfida Mayanti, kelas 3D Pemasaran, NPM 1200243, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep inti dalam pemasaran. Konsep inti dalam pemasaran ada 3. Yang pertama need, yang kedua want, yang ketiga demand. Yang pertama need adalah kebutuhan konsumen. Semua orang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan itu syarat hidup dasar manusia. Yang kedua want adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Yang ketiga demand, keinginan akan produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Selanjutnya kita dapat membedakan 5 tipe kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan. Yang kedua, kebutuhan yang sebenarnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak dinyatakan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan rahasia. Contohnya, untuk kebutuhan yang dinyatakan yaitu pelanggan menginginkan mobil yang murah. Yang kedua, kebutuhan yang sebenarnya contohnya adalah pelanggan menginginkan sebuah mobil yang biaya operasinya harga awalnya rendah. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak dinyatakan contohnya pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari sebuah dealer mobil. Yang keempat, kebutuhan kesenangan contohnya pelanggan ingin agar dealer mobil juga memasukkan sistem navigasi GPS ke dalam paket. Yang kelima, kebutuhan rahasia contohnya adalah pelanggan ingin agar temannya memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas. Selanjutnya apa saja sih yang dipasarkan? Yang pertama ada servis atau jasa. Jasa mencakup pekerjaan yang sebenarnya tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan berupa kinerja dari seseorang, kelompok, dan sebagainya. Yang kedua ada place atau tempat. Tempat perlu dipasarkan untuk menarik banyak wisatawan. Saat ini, seluruh negara bersaing untuk menarik wisatawan, penduduk pabrik, dan perusahaan pusat. Yang ketiga ada experience atau pengalaman. Dengan memadukan beberapa jasa dan barang, perusahaan dapat menciptakan, menggelar, dan memasarkan suatu pengalaman. Yang keempat ada events atau acara. Acara juga perlu dipasarkan. Biasanya pemasar akan mempromosikan acara berdasarkan waktu. Yang kelima ada ide. Ide adalah setiap penawaran pasar yang mengandung sebuah ide dari produk atau jasa. Yang keenam ada information atau informasi. Informasi pada dasarnya adalah apa yang dihasilkan atau didapat dari buku, sekolah, universitas, dan pasar. Yang ketujuh ada organization atau organisasi. Organisasi dapat dikatakan juga perusahaan. Organisasi perlu dipasarkan agar semua orang tahu akan organisasi tersebut. Yang kedelapan ada people atau orang. Orang perlu dipasarkan karena jika tidak dipasarkan, popularitasnya akan redup. Yang kesembilan ada properti. Properti adalah hak kepemilikan yang tidak berwujud. Untuk properti real estate atau properti saham dan obligasi. Yang ke-10 ada goods atau barang. Barang merupakan entitas yang biasa dipasarkan karena secara fisik terlihat barang ini bagian dari usaha produksi dan pemasaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.